Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah gamis yang sederhana dengan model yang sederhana. Tetapi dalam video kali ini saya tidak akan membahas tentang pola, tapi ke arah model dan cara menjahitnya. Simak sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Aktifkan tab notif loncengnya untuk semua video-video kami agar kalian semua dapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa pula share ke yang lainnya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sedikit saya akan menjelaskan apa yang akan dikerjakan pertama kali. Yang pertama kali kita akan kerjakan adalah bagian badan depan. Kita akan membuat kantong dulu. Kantong yang akan kita buat hanya sebelah kanan saja, yaitu di bobok ya. Setelah itu kita sambungkan ke bagian depan. Sebelum disambungkan ke badan depan, kita akan buat variasi seperti ini. Hanya sekedar list saja, garis saja seperti ini di bagian tengah. Action garis ini, list ini adalah masih satu kain, cuman saya balikkan ke kain bagian dalamnya. Yang bagian luarnya ini yang warna terang, yang bagian dalamnya agak gelap. Dan saya balikkan seperti ini supaya muncul action. Kenapa dibuat seperti ini? Biasanya untuk orang-orang yang gemuk itu membuat atau menimbulkan efek langsing ya. Setelah jadi seperti ini, kita sambungkan ke badan bawahnya begini, lalu kita jahit dan kita obras, lalu kita obras sampingnya. Setelah badan depan selesai, kita akan menjahit di badan belakang. Di bagian tengah kita obras dulu untuk pemasangan sleting Jepang, di bagian pundak dan di bagian samping. Lalu kita jahit kupnat dan jahit sletingnya. Setelah itu kita ke bagian lengan. Model lengan ini juga sederhana teman-teman. Saya menggunakan bolak-balik dari warna dalam dan luar saja, karena bahan ini luar dalamnya cukup bagus ya. Saya gunakan ini bagian luar. Dan untuk bisetnya kita menggunakan biset corong atau list di sini. Lalu kita akan ada rempel di sini. Lalu membuat manset di sini, lalu menggunakan tali sengkelit itu untuk lengan ya. Lanjut saja kita buat proses badan depan dulu. Simak sampai selesai. Pertama kita akan jahit bagian list depan dulu. Saya buat list depannya itu lebar 2 cm lebih ya. Boleh teman-teman buat 2 cm. Ini kita taruh di bagian tengah seperti ini, lurus saja. Kita jahit stick di bagian samping kiri dan kanannya. Saya stick 1 sepatu. Lalu kita ke bagian kantong teman-teman. Di sini sudah dikasih tanda kantong dari batas sambungan ini, atau kalau dari puncak baju itu ukurannya dari puncak baju itu adalah 40 cm sampai sini ya. Lalu bukaannya itu 15 cm atau 14,5 cm. Ini bagian dalam dan ini bagian luar. Kita tempelkan kain lapisan kantong itu di bagian luar. Luar ketemu luar. Gini ya. Lalu kita jahit dari sini, turun dari sambungan ini kebetulan 5,5 cm sampai sini. Dari sini ke sini 1,5, karena kampunya 1,5 kita lebihkan sedikit. Lalu jahit lurus ke sini. Setelah dari sini jahit lagi ke arah sana ya. Lanjut. Setelah seperti ini kita bobok teman-teman di sini. Kita gunting ke sudut jahitan ini ya.
Lalu kita buka seperti ini dan kita stick di bagian dalamnya atau di bagian kantongnya dari batas jahitan ini. Jadi di luar saya tidak kasih jahitan. Lalu melipat seperti ini. Dan di bagian bawah yang sudah kita bentuk begini, di lapisan kantongnya, kita jahit begini dari sisi dalam dengan jarak 1 sepatu. Di sini dikasih cekrik-cekrik boleh. Lalu kita balikkan. Seperti ini pun sudah cukup kuat, gini. Agar lebih kuat kita jahit kembali, kita tindis di bagian luar. Setelah ini jadi teman-teman, kita jahit di bagian bawahnya. Gini. Kita kunci di bagian bawahnya, di bagian sini ya, kita kunci. Juga kunci di bagian atas. Langsung ke arah sini. Supaya ada buat pegangan kantongnya. Begini penampakan kantongnya. Dari sisi dalam begini. Ya, oke. Lanjut kita sambung bagian begini teman-teman penampakannya. Nanti di bagian dalam kita obras, lalu kita stick ke bagian bawah ya. Lalu samping pun kita obras. Oke, lanjut ke ngobras dulu ya. Setelah kita obras di bagian sini dan samping, juga pundak, kita stick di bagian sambungan tengah tadi ya. Teman-teman, oke teman-teman, untuk badan depan sudah selesai. Begini tampilan kantongnya. Kantong hanya ada di sebelah kanan saja. Bagian dalam kantong seperti ini ya. Oke. Lalu di bagian depan seperti ini ya. Jadi ada list tengah. Ini hanya sekedar action supaya nampak lebih langsing. Oke. Lalu berikutnya ke badan belakang. Untuk bagian badan belakang di sini kita hanya menggunakan ada kupnat 1 cm, hanya sekedar untuk pemanis ya, dan pemasangan sleting belakang begini. Ini saya menggunakan sleting 50 cm, sleting Jepang. Dari sini ke sini kita kasih jarak 46 cm atau semampunya sleting ini. Cara memasang sletingnya adalah biasanya saya jahit dulu dari sini ke sini, lalu baru kita pasang sleting dengan sepatu sleting Jepang. Lanjut ke proses menjahit.
kita kupnat dulu. Lalu kita ganti sepatu ini dengan menggunakan sepatu sebelah atau sepatu slating Jepang. Nih. Kita ganti dulu. Oke, perhatikan teman-teman cara masangnya. Ini di bagian batas slating bawah ke bawah sudah kita jahit sesuai kampuh jahitan begini. Lalu kita buka seperti ini ya. Kita buka seperti ini dan kita ambil slating, kita posisikan slatingnya di sini ya. Dalam hal ini ini kan ada batas ujung slating, kita turunkan 1 cm dari kain, dari ujung potongan kerung leher belakang ini kita turunkan 1 cm menuju batas ujung ini ya. Lalu kita jahit, kita ambil begini, kita jahit. Karena ukurannya tadi 1,5 cm, untuk kampuhnya saya lebihkan sedikit dari obrasan. Nah, yang dijahit itu di bagian sininya dulu teman-teman ya, di bagian samping, belum di bagian mepet gigi slatingnya. Ketika hendak mencapai tepi di sini, tepi sambungan tadi ya, kita luruskan gigi slating dengan jahitan. Luruskan begini ya. Nah, begini. Oke, lanjut jahit. Ini lipatannya, kita jahit ke sebelah sini. Stop, langsung putar balik. Di jahitan putar balik yang kedua, ini kita pepetkan ke gigi slating. Perhatikan ya. Sambil bagian gigi ini agak dibuka sedikit. Setelah itu, slating kita tutup. Lalu kita jahit di bagian sisi sebelahnya. Lalu kita putar dan slating ini kita bukakan. Kita pepetkan ke gigi slating.
sampai mentok ke kepala sleting ini ya. Nah, ketika sudah mentok, kita kunci dulu sedikit, lalu geserkan jarumnya, tancapkan, dan kepala sletingnya kita kedepankan, kita tutup, lalu pepetkan kembali ke jahitan yang tadi, kunci lagi, lalu mulai lagi sampai bawah. Oke. Selesai ya teman-teman untuk pemasangan sleting. Nih batasnya di sini. Oke. Lalu kita akan tutup bagian ujung sleting ini dengan kain. Gunakan kain secukupnya. Ini saya menggunakan lebar kainnya itu adalah 6 cm, panjang 9 cm. Lalu kain kita lipat seperti ini di bagian atas. Lalu kita lipat kembali begini. Kita tempelkan di sini. Lalu di bagian bawah pun kita lipat. Lalu lakukan di sisi yang sebelahnya. Hanya sekedar untuk tutupan saja gini ya. Nah, oke. Badan belakang sudah oke. Lalu kita sambungkan bagian pundak. Bagian pundak, badan depan dengan badan belakang. Kita sambung bagian pundak, badan depan dengan badan belakang dengan kampuh jahitan 1 cm. Lalu diteruskan di bagian samping kiri dan kanan dengan kampuh jahitan 1,5 cm atau sesuaikan saja. Setelah selesai jahit kiri kanan, kita klim bagian bawah, kliman 1 cm. Kita lakukan 2 kali. Yang pertama klim 1 cm, kita jahit di bagian tepi sini ya. Gini ya, jahitan biasa, hanya 1 kali lipat, lalu dijahit di bagian tepi sini. Lalu kita lipat kembali, begini. Kita lipat kembali seperti ini. Kita stick kembali di bagian sini, bukan di bagian sininya untuk yang kedua. Kenapa dijahit 2 kali? Agar hasil kliman lebih rapi. Karena ini dibuat lengkung. Nah, untuk menjahit ini teman-teman harus pandai-pandai tarik ulur, mana yang ditarik, mana yang diulur. Kayak di bagian sini, ini di bagian lengkungan ya. Kalau misalkan kita tidak bisa menarik ulur, maka dia akan ngerut. Nah, kita ambil di posisi sebelah sini, kira-kira jarak 5 cm dari jarum.
kita lipat begini, kita rilekskan, lalu kita tarik ininya sambil kita tekan, seret. Nah, baru dia akan lurus, ya. Kalau tidak seperti itu, kalau ini tidak ditahan, dia akan melintir jahitannya. Ini kita tahan bawah, kita taruh sini. Jadi dia tidak melintir jahitannya ya. Rapi. Itu untuk klim 1 cm, lanjut sampai selesai. Untuk badan sudah selesai ya. Untuk badan sudah selesai, kita ke kerah atau ke leher. Leher saya akan buat bis atau corong ya. Tapi corongnya kita menggunakan manual. Di sini saya sudah membuat bis ban. Kita potong miring ya. Kita potong miring agar dia agak lentur atau elastis. Dengan lebar 4 cm, kita gosok clean 1 cm sampai ujung. Panjangnya sesuaikan dengan lehernya. Lalu sleting ini kita buka, kita jahit di bagian luar, dari bagian luar. Perhatikan teman-teman, ini kita gunakan motif yang dalam ya, yang ada warnanya lebih gelap. Kita lebihkan ke arah sini, kita jahit seperti ini. Kita jahit dengan jarak 1 cm atau 1 sepatu boleh. Kita jahit dari luar ya. Sambil yang bis ini, lapisan ini, kita agak tarik sedikit. Kita agak tarik sedikit saja. Kita buang, jangan panjang-panjang ya. Sebelum kita tutup, kita cek dulu di sini. Kita tutup sletingnya, lalu kita cek di bagian luarnya sudah pas apa belum. Nah, di sininya nih maksud saya nih. Jadi ketika ini nutup, di ujung sini antara sambungan yang ini dengan yang ini itu sudah rata apa belum. Kalau sudah rata, kita lanjutkan ya. Ini sudah rata, kita buka kembali sletingnya. Lalu perhatikan teman-teman, ini kita lipat begini, lihat. Kita lipat begini. Kita lebihkan dari yang luar. Nah, gini ya. Lalu kita jahit di bagian sini. Gunting. Sisi sebelahnya pun sama, perhatikan. Begini ya. Ini adalah luar kain. Kita lipat begini. Lebihkan sedikit yang ini, lebihkan dari ini ya. Lalu kita jahit di bagian tepinya di sini. Kita tutup. Ini ya, ini lebih panjang ya bagian dalam ya. Nih, ini lebih panjang.
Kenapa harus lebih panjang? Fungsinya untuk tindisan nanti dari depan. Nah, lalu kita balikkan seperti ini. Begini. Gini teman-teman, ya. Kita jahit. Yang kita jahit bukan di bagian lapisan bis, tapi di sini, di sebelahnya lapisan bis ya. Jadi bis nggak kena. Sambil diraba-raba, sambil dilihat ukuran bisnya supaya sama. Nah, bagus toh, dia nggak melintir, sangat rapih. Karena tadi itu tarik ulurnya. Coba kita cek, kita tutup sletingnya. Jadinya seperti ini teman-teman. Sebenarnya ini boleh teman-teman kasih kancing kait di ujung sini. Kancing kait ya boleh, silakan, atau kancing apalah terserah. Saya enggak, saya seperti ini aja, buat bukaan aja ya. Begini saja udah. Oke. Lalu kita ke bagian tangan. Di bagian tangan sudah ada robekan di sini. Panjangnya adalah panjang sesuai panjang ukuran ya, tidak dilebihkan untuk kampu jahitan karena model mansetnya hampir sama dengan model kerah tadi. Kita kasih robekan di sini 8 cm dari tepi jahitan samping ini di bagian belakang itu jaraknya 6,5, dari sini ke sini 5,5, dari sini ke sini 9,5 cm. Lalu berikutnya adalah ada potongan kain seperti ini ya, begini. Ini panjangnya sesuaikan saja, lebarnya hanya 2 cm. Ada 2 potong, yaitu untuk tali sengklit nanti. Lalu untuk bisetnya kita menggunakan biset corong seperti ini, sama dipotong miring juga ya. Lebarnya sekitar 3 cm ya bisetnya. Oke. Lalu untuk manset cara pemasangannya sama seperti leher tadi. Oke. Kita langsung saja membuat tali sengklit dulu ya. Tali sengklit. Seperti ini, kita lipat begini, kita jahit kecil sekitar 3 mili lah ya, 3 mili atau 2 mili mungkin. Ini untuk lubang kancingnya. Setelah dijahit seperti ini, dan di sini di ujungnya kita lebihkan benang tambahan. Lalu benang ini kita masukkan ke jarum mesin jahit begini, jarum mesin jahit yang bekas ya. Kita masukkan sehingga terkunci begini. Lalu kita masukkan ke lubang kain tadi ya, kita masukkan begini. Jadi untuk besar kecilnya tali sengklit ini sesuaikan saja.
sambil kita pelintir-pelintir begini. Nah, oke, ini tali sengkelit sudah jadi. Kita bagi dua untuk kiri dan kanan. Lanjut ke biset. Bisetnya biset corong. Ini bagian dalam, potongannya bagian dalam, ini bagian luar. Kita mulai dari bagian dalam. Gini ya. Kita jahit satu sepatu. Lapisan biset ini kita agak tarik sedikit saja. Sambil diputar-putar. Lalu di bagian ujung sini kita cekrik. Setelah kita cekrik gini, setelah jadi seperti ini, kita tutup dari bagian luar dengan lapisan dilipat seperti ini. Ini nggak perlu lebar-lebar ya, karena menurut saya kalau terlalu lebar jelek, kurang bagus lah menurut saya. Oke, begini teman-teman ya. Lalu di bagian dalam kita ratakan dulu seperti ini, ujung-ujungnya kita ratakan. Setelah kita ratakan, kita ambil di bagian sini ya. Lalu kita jahit di sini, kita kunci ya. Setelah kita kunci, yang bagian kecil, badan kecil sini, yang di badan belakang kita luruskan seperti ini. Yang di bagian badan depan kita lipat begini. Jadi ini nanti dia jadinya seperti ini. Nah, numpang dia ya, begini ya. Oke, lanjut kita kasih jahit bantu dulu. Sekalian kita buat rempelnya. Untuk rempelnya saya gunakan sama seperti kemeja biasa, rempel 1 cm. Lalu kita ukur, sesuaikan dengan ukuran lubang lengan yang akan kita inginkan. Lalu kita jahit di bagian sampingnya. Lampu jahitan 1,5 seperti biasa. Sekaligus kita kasih tanda bagian tengahnya. Oke. Ini untuk lengan. Coba kita lihat dari bagian luar. Nah, begini ya jadinya ya. Nanti kita gosok. Oke. Kita balikkan kembali. Agar mempermudah proses penggosokan atau proses finishing, ini kita bantu krok saja pakai kuku begini. Krok dulu pakai kuku. Lalu kita ke arah manset. Kita ambil potongan bagian manset ini. Sama cara jahitnya seperti leher tadi. Kita jahit dari sisi luar. Kita jahit 1 sepatu. Agak tarik sedikit, agak kita tarik sedikit ya. Yang bagian ininya, bagian lapisannya.
Nah, bagian tali sengkelit kita taruh di sisi yang biset melipat. Begini ya. Kita pasangkan di sini. Kita jahit dulu, ukurannya sesuaikan saja dengan kancingnya. Ini. Lalu kita lipat seperti tadi, seperti kerah tadi begini. Lalu kita tutup di bagian dari bagian dalam. Lakukan di sisi yang sebelahnya. Lalu balikkan seperti ini. Seperti biasa, nanti salah satunya itu kita kunci dulu agar jahitan di ujung lebih rapi. Nah, ini ya. Kita tutup. Sama caranya seperti kerah. Kerah juga boleh dikasih bulatan seperti ini yang tadi ya, dikasih tali sengkelit. Kita lihat dari luar. Ini teman-teman jadinya. Kenapa harus menggunakan list seperti ini atau manset kecil? Sekali lagi saya menggunakan kombinasi warna yang senada. Kebetulan di sini warnanya terang gelapnya hampir sama. Bagian dalam ataupun bagian luar itu sama bagusnya kainnya ya. Jadi saya gunakan kombinasi terang gelap ini hanya sekedar menjadi aksen supaya nampak tinggi atau nampak langsing bagi si pemakainya ya. Karena ukurannya ini cukup big size. Kalau misalkan kita menggunakan manset yang lebih lebar dengan model seperti ini, maka dia akan nampak lebih gemuknya. Oke. Lakukan ini di lengan yang sebelahnya. Lalu kita ke pemasangan lengan. Pemasangan lengan, kita majukan 1 cm ke badan depan di bagian ketiak. Sini ya, kita kasih tanda, majukan 1 cm, lalu kita pegang ini dan kita ratakan ke bagian atasnya di sini. Ini sudah kita kasih tanda. Lalu kita ambil potongan lengan, jangan sampai ketukar antara depan dan belakang. Begini ya. Di bagian lengan sudah ada tandanya. Kita cek dulu teman-teman, perhatikan. Ini potongan lengan, kerung lengan, dan ini kerung lengan pada badan. Bagian lengan lebih panjang ya. Bagian lengan lebih panjang 2 cm sampai 3 cm boleh ya. Langsung kita pasang begini. Dengan posisi jahit, bagian lengan ada di bawah, badan ada di atas. Tanda yang di bagian ketiak yang kita kasih tanda ini, itu luruskan dengan jahitan lengan sini ya. Oke. Kunci. Sambil kita lihat di bagian ujungnya itu pas apa enggak. Nah, ini untuk batas perkiraan tarik ulurnya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa, teman-teman boleh menggunakan jarum pentul dulu seperti ini. Kita tempel-tempel begini, terus sampai ujung dan dipaskan di sini ya, silahkan. Kalau belum bisa ya, kalau sudah bisa langsung saja. Ini agak dikendorkan, bagian lengan agak dikendorkan, bagian badan kita pas. Jahitan 1 cm. Kita
kendorkan. Nah, tanda tengah ketemu tanda tengah ya. Lengan kita kendorkan. Sekali lagi, kalau teman-teman belum bisa langsung seperti ini, boleh menggunakan jarum pentul dulu, agar meskipun geser tidak terlalu banyak. Kendorkan, lalu timpa sini. Tuh, hasilnya cukup rapi ya. Jadi di bagian lengan ini bulat ya, karena tadi itu dikendorkan. Cuman sekali lagi, kalau misalkan teman-teman belum bisa, ketika mau masang lengan ini, kalau dikendorkan boleh lengan ini di kerungannya kita jahit keliling dulu, boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah bisa memperkirakan, langsung saja nggak apa-apa seperti saya tadi itu ya. Yang penting hasilnya maksimal. Ikuti sisi yang sebelahnya atau lengan yang sebelahnya, lalu obras dan jahitan selesai, tinggal ke tahap finishing.